Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan
Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Sukacita yang luar biasa pada sore hari ini kita bisa diperkumpulkan kembali di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita punya kerinduan yang sama. Kita mau menyembah Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sebelum memulaikan ibadah kita, jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu, cintamu, kebaikanmu selalu nyata dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kau yang layak kami puji dan muliakan Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Layakkan setiap hati kami Tuhan, biarkan penyembahan kami dari hati kami yang dalam untuk Tuhan Yesus. Roh Kudus memulat setiap hati kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita miliki kerinduan yang sungguh para Tuhan. Miliki kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang mau menyembah Tuhan. Hati yang merindukan hadirat-Nya. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Yesus kita, sekali lagi katakan saat indah ku berhadapan denganmu. Katakan memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwa. Cinta-Mu, katakan pada Tuhan,
hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan. Ku itu yang memenuhi setiap hati kami. Ini kerinduan kami padamu Tuhan. Amin. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Sekali lagi, jemaat Tuhan saja nyatakan pujian ini dengan sungguh. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan, memenuhi hati kami yang kosong. Hadirat-Mu yang bekerja untuk setiap pribadi kami Tuhan. Amin. Sebab kami rindu selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih
kosong, diisi dengan pribadi yang luar biasa itu, Yesus Kristus kita yang dahsyat. Biarkan hadirat Tuhan tinggal diam di dalam setiap kita. Rasakan hadirat itu bekerja untuk setiap pribadi kita. Bebaskan rohmu, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan, kami mau menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ku merindukan Engkau Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Datang pada Tuhan. Datang padanya. Tetap dalam sikap penyembahan kita, jemaat Tuhan semua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Itu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Ini pernyataan kami padamu. Kami rindu Engkau selalu, setiap detik, setiap waktu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi mari katakan pada Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Itu yang kami rasakan. Ku rasakan kekudusan-Mu. Amin. Penuhiku, ku rindu selalu
memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita jalan bersama Tuhan Yesus kita yang setia. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Hey. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita bersekali lagi bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Hey, sama-sama. Jemaat Tuhan, katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari beserta Yesus selamanya. Sampai putih rambut kita bersama dengan Tuhan Yesus kita. Mari kita bersekali lagi bagi Tuhan Yesus kita. Dia Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan Yesus yang sangat setia untuk kita. Hey. Sama Tuhan, sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tak berubah selama-lamanya. Tak berubah selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kami. Mari kita bersekali lagi bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mari satukan roh kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita yang baik. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Katakan bergandeng tangan, kami semuanya. Katakan dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu.
akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, mengapa pertobatan menjadi isu teologis yang penting dalam Alkitab? Mari kita baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Allah menghendaki semua manusia untuk bertobat dan diselamatkan. Oleh karena itu, Ia mengirim Mesias untuk menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu saya menginfokan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian yang membawa anak kecil untuk bisa dibawa ke lantai dasar untuk mengikuti sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran di firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari kita nyatakan lagu ini lebih lagi. Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Kaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam
yang meriah bagi Tuhan kita. Kami mengucap syukur pada sore hari ini buat kebaikan Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kami datang dengan satu tujuan. Untuk kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan kami, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sekarang kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi masalah. Ketika firman Tuhan disampaikan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berserah di bawah kaki salib-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami, supaya setiap kami yang ada di tempat ini bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan yang sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Informasi untuk jemaat Tuhan, ibadah ini adalah ibadah yang ketiga. Oleh anugerah Tuhan, tadi pagi kita sudah melaksanakan ibadah yang pertama pukul 7:30 pagi, ibadah yang kedua pukul 10, dan sekarang ibadah yang biasanya ini adalah ibadah yang kedua, ini sekarang menjadi ibadah yang ketiga, dan sebentar pukul 7 malam oleh anugerah Tuhan kita menambah 1 jam ibadah di tempat ini. Semua ini hanya oleh kemurahan Tuhan, dan saya berdoa supaya pelayan Tuhan diberikan kekuatan dan sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita pelayan Tuhan? Ada sukacita untuk jemaat Tuhan yang hadir? Siap. Sekarang bertepatan dengan penambahan jam ibadah, kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan. Sudah connect ya? Oke. Tema kebenaran firman Tuhan judulnya I Love My Church. Gereja Betel Indonesia memberikan sebuah tema I Love My Church, dan ayat yang diberikan kepada kita akan belajar bersama, yaitu setelah Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang memberikan diri untuk bertobat dan dibaptis. Tapi yang menarik di sana bukan hanya jumlahnya, tetapi bagaimana kehidupan setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Bukankah itu sama seperti kita? Setelah kita mengaku, saya percaya kepada Tuhan. Saya tahu doa Bapa kami. Saya berdoa di rumah. Tetapi bukan hanya menerima Yesus. Di dalam kehidupan kita akan belajar dari teks pembacaan firman Tuhan ini bahwa ada cara hidup yang baru. Katakan dulu cara hidup yang baru. Ya, kalau jangan seperti lagu itu ya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang suka. Ya, itu dulu ya. Tapi setelah kita terima Yesus, ada kebiasaan-kebiasaan baru di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, mereka bertambah dalam jumlah, kuantitas, tetapi mereka juga bertumbuh di dalam bobot, di dalam kualitas. Dan kita akan belajar bahwa gereja yang sehat bukan hanya karena ramai ibadahnya. Bukan berarti itu salah ya. Tetapi ada sesuatu yang kita belajar, yaitu di dalam gereja itu harus terbentuk individu-individu yang berakar kepada firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan itu bagus. Saya ulang sekali lagi. Saudara dengar khotbah itu bagus. Tapi ketika saudara baca kebenaran firman Tuhan di rumah, sekalipun tidak mengerti apa ini,
Kenapa semua memperanakan? Apa gunanya saya baca ini? Baca. Saudara dengar khotbah itu bagus. Tapi waktu saudara latih diri untuk baca kebenaran firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sikap kita terhadap firman Tuhan, perkataan Tuhan, Alkitab itu adalah sikap kita secara langsung terhadap Tuhan. Ada amin? Sikap kita terhadap firman Tuhan itu adalah sikap kita langsung terhadap Tuhan. Dan kita akan belajar dari tema I love my church dengan kasih Kristus. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai 47. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Cara Hidup Jemaat Mula-Mula. Saya akan membaca ayat yang ke-41, jemaat Tuhan ayat yang ke-42, demikian selanjutnya. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Kita baca sama-sama 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang suka melakukan perintah Tuhan, merenungkannya siang dan malam di dalam kehidupannya. Saya akan mulai dari hal ini. Sebelum kita mulai tentang gereja. Kita tahu bersama ada 2 murid Yesus yang berkhianat. Yang seorang bernama Yudas Iskariot dan yang seorang bernama Petrus. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan dia berakhir mati bunuh diri. Sedangkan Simon Petrus juga mengkhianati Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Saya tidak kenal. Tetapi Simon berakhir dengan pertobatan dan pemulihan. Kedua-duanya sama-sama gagal, tetapi Alkitab menceritakan akhir hidup yang berbeda. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua cerita ini, 2 kisah yang berbeda ini? Bahwa Yudas Iskariot dia pergi menjauhkan diri dari keluarganya secara rohani, dari komunitas orang-orang percaya. Sedangkan Petrus terus mendekatkan diri, ada bersama dengan keluarga rohaninya. Ini dia, sefrustasinya Petrus, dia tidak pergi meninggalkan keluarga rohaninya. Apa yang Alkitab katakan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekarang saya balik. Apakah pergaulan yang baik itu akan menghentikan kebiasaan buruk? Secara tidak langsung, ya. Karena kalau kita berkata pergaulan yang buruk, pelan-pelan dia akan merusak kebiasaan yang baik. Di dalam komunitas, di gereja, kita akan belajar bersama-sama. Gereja lokal itu harusnya menjadi keluarga rohani. Our second home atau rumah kita yang kedua. Menolong kita, menjaga kita,
mendoakan kita, mengingatkan kita. Saya lihat kok kemarin jalan dengan cewek baru. Tapi kenapa agak lain dia? Dia pakai sesuatu yang lain. Maksudnya dari server yang berbeda. Ada yang mengingatkan, ada yang menegur. Atau sudah lama tidak muncul di gereja lalu ada yang menegur dan mengingatkan. Dan ketika orang menjauhkan diri, seseorang menjauhkan diri dari komunitas gereja, tidak mau ada interaksi, pusing urus diri sendiri saja ribet. Apalagi mau berinteraksi di dalam gereja, ada gesekan di dalam pelayanan, ada gesekan dengan orang-orang lain. Apa yang Alkitab katakan di dalam Ibrani? Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. Seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Teristimewa sekarang ini sebab hari kedatangannya kedua kali sudah dekat. Ada sebuah quotes yang berkata seperti ini. Ketika engkau berniat untuk menghindari, memilih dengan kesadaran. Menghindari ibadah, setan akan mempersiapkan supaya perjalananmu mulus. Ada situasi dan kondisi yang akan, sekarang lagi hujan, jangan ke gereja. Ibadah 1 hujan, nanti ibadah 4 saja. Ternyata hujannya 1 hari. Apa yang terjadi? Tidak ke gereja. Dalam hal ibadah. Ketika ada di rumah, saya berjanji saya tidak akan lagi buka situs-situs porno. Tapi begitu di rumah, waktu lagi duduk sendiri, nonton HP, lihat HP, tiba-tiba muncul pop up. Iklan yang bajunya itu kurang, ukuran bajunya kurang. Apa ini? Pura-pura lagi, apa ini? Ketika di kantor, tiba-tiba ada tawaran yang menggiurkan yang bertentangan dengan kebenaran. Kalau tidak tipu sana, tipu sini, injak orang supaya kita naik ke atas. Apakah kita punya niat mau mengikuti kebenaran atau kita mau berniat untuk melanggar apa yang Tuhan perintahkan? Ada kesempatan untuk berdosa, tetapi saya percaya di dalam kita ada seorang penolong yang Tuhan kirim. Dari wajah Bapak Ibu kayaknya Bapak Ibu ini tidak yakin ya. Yang yakin katakan amin. Coba lihat kiri kanannya, di dalammu ada Roh Kudus. Katakan di sebelah kiri kananmu, di dalammu ada Roh Kudus. Ya, saya percaya hal itu. Di dalam kehidupan kita, kalau Alkitab tulis, aku akan mengirim seorang penolong kepadamu, itu betul-betul terjadi, bukan cuma cerita legenda. Tetapi di dalam kita itu ada Roh Kudus. Kesalahan banyak orang hanya menganggap gereja itu sebatas hanya, saya ke gereja itu kalau saya perlu berkat atau mujizat. Saya mau lulus di UTBK. Ayo kita datang ke Oikumene. Karena kalau di Oikumene itu kita didoakan. Itu yang didoakan itu bukan mantra ya. Dalam nama Yesus itu bukan mantra. Jadi kalau setiap saya doakan orang, saya tanya, kau sudah belajar? Sudah. Oh ya, ayo kita berdoa. Sudah belajar? Belum. Iya, apa mau didoakan? Gitu. Roh Kudus tolong ingatkan. Roh Kudus juga bilang, apa yang mau diingatkan? Menganggap gereja hanya sebatas keperluan pribadi atau klub sosial, tempat bersosialisasi, bertemu dengan teman, ada relasi bisnis, atau perlu kesembuhan. Saya sakit ini, tolong nanti kalau isi, bukan berarti ini salah ya, tetapi kalau kita menganggap gereja sebatas hanya, kalau saya di dalam ruangan ini di hari Minggu, berarti saya ketemu Tuhan. Tapi kalau saya keluar dari ruangan ini, solong bye-bye. Saya hidup dengan cara saya sendiri.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja adalah rumah rohani kita bersama. Yang percaya katakan amin. Di sini kita belajar untuk saling menghormati. Di sini kita belajar untuk sama-sama tunduk kepada otoritas firman. Gereja itu bukan ide yang datang dari manusia. Gereja itu idenya datang dari Tuhan. Matius 16 ayat yang ke-18 dikatakan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku, yaitu Yesus Kristus, akan mendirikan engkau. Ya, dalam bahasa Inggris itu disebut Peter, which means rock, batu karang yang teguh. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun, I will build my church. Kata jemaat atau my church itu adalah eklesia. Kumpulan batu yang disusun untuk menjadi sebuah rumah. Perhatikan, penekanan ayat ini bukan pada pribadi Petrus. Oh, kalau kita bicara gereja berarti ini kita bicara tentang Petrus. Tetapi ajaran yang benar, yaitu firman Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Seperti Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Yesus yang berkata kepada Petrus bahwa aku akan mendirikan jemaatku. Jadi gereja adalah sebuah ide yang datang dari Tuhan, bukan ide manusia. Persoalannya ada di sini. Kadang kita datang mencari gereja yang sempurna. Yang AC-nya dingin, yang asernya itu dia senyum seperti senyum Pepsodent, senyumnya ramah, musiknya enak. Tahukah kita bahwa kebaktian kita akan selesai, ibadah kita akan terus berjalan. Apa itu ibadah? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kebaktian kita akan selesai, liturgi, nyanyi-nyanyi, haleluya, keluar dari sini masih haleluya atau halelupa, entahlah. Tetapi kebaktian kita sebentar selesai, liturgi di dalam kebaktian ini selesai, dan selanjutnya kita masuk di dalam prakteknya. Firman Tuhan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan dengarkan, Pastor Esra di tempat ini, dan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, dia tidak akan cek satu persatu. Anjar, kau sudah lakukan firman Tuhan tidak? Dia tidak mungkin. Ya kan Anjar yang saya lihat. Sebab kita bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya kita mencari gereja, ya banyak dari kita yang mencari gereja yang sempurna. Saya mau katakan dari tempat ini, dari mimbar ini, tidak ada gereja baik secara individu maupun secara institusi yang sempurna. Sebab di dalam gereja itu terdiri dari orang-orang yang sedang berproses, dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Di dalam kehidupan kita termasuk yang berkhotbah di tempat ini, di depan Bapak Ibu Saudara, kita semua masih memiliki kelemahan. Ada hal-hal yang kadang menggoda. Ini daging ya Bapak Ibu. Ini bukan gedebok pisang ya. Ini daging. Dan perhatikan, Yesus memilih murid-murid yang belum sempurna. Ada murid-murid yang egois, mudah marah, murid yang peragu, murid yang menyangkal, mengkhianati. Juga perhatikan surat dari Rasul Paulus kepada beberapa jemaat, kepada beberapa gereja di Korintus. Apa yang dikatakan di sana? Ada perpecahan, ada percabulan, ada iri hati, ada ketidakdewasaan secara rohani di dalam jemaat di Korintus. Kepada jemaat di Galatia yang mulai menyimpang dari kebenaran Injil, jemaat di Efesus yang sudah mulai melupakan hidup di dalam kasih. Gereja adalah
orang-orang yang di dalamnya sedang berproses. Tapi perhatikan ini Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik, ingat ini baik-baik. Ketika di dalam gereja itu orang-orang yang sedang berproses, ini bukan berarti sebuah alasan untuk kita membiarkan dosa itu bertumbuh di dalam gereja. Gereja itu ada dua, yang pertama yaitu kehidupan setiap individu pribadi. Upon this rock, di atas dirimu, di dalam kehidupanmu, aku akan membangun gerejaku. Tetapi gereja juga itu berbicara secara institusi. Tolong next slide. Eklesia itu artinya dari dua kata, keluar dari dan menuju, kaleo itu memanggil. Kalau didefinisikan kira-kira seperti ini, sekelompok orang yang dipanggil keluar daripada gelap dan menuju kepada terang. Dan kita semua yang ada di tempat ini, kita keluar dari cara hidup kita yang lama, dari dosa dan kebiasaan yang lama, untuk kita berjalan menuju kepada kerajaan Allah. Sistem pemerintahan di dalam kehidupan kita bukan lagi egoisme. Bukan diri kita sendiri, tetapi kita membuka diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataan yang dimaksud di sini adalah ajaran Yesus Kristus. Bukan berfokus pada Petrus, tetapi ajaran Yesus Kristus, yaitu orang-orang yang menerima perkataan ajaran Yesus dipanggil untuk menanggalkan manusia lama. Perbuatan daging yang 2 minggu lalu kita pelajari, yang akan menjerat kita masuk ke dalam dosa. Dan pemberontakan atau hidup tidak mau diatur oleh Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan ini yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah kita dipanggil keluar dari dunia yang tidak mengenal Tuhan. Roma 12 ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dalam terjemahan lain dikatakan, jangan ikuti norma dunia ini. Jangan meniru tingkah laku kebiasaan dunia ini. Kalau dulu kita suka berbohong, sekarang kita belajar untuk jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sebab selebihnya itu berasal dari kuasa kegelapan. Si iblis. Dulu kita penuh kebencian dan sekarang kita belajar mengampuni. Dulu kita hidup tanpa arah. Sekarang kita hidup untuk Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan atau ajaran Yesus ini dipanggil keluar dari dosa, perbudakan dosa, dan ikatan-ikatan yang lama. Sekarang saya akan masuk pada poin karakteristik jemaat yang mencintai gerejanya. Yang pertama adalah tekun di dalam firman dan persekutuan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Tekun dalam firman dan persekutuan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu kita menerima Tuhan, kita mengalami pertobatan di awal. Kasih kita begitu menggebu-gebu. Semua kegiatan di gereja diikuti. Mau doa pagi, doa kaum wanita, doa kaum bapa, doa sekolah minggu. Semua kegiatan diikuti. Di mana ada kegiatan doa? Di goa, ayo kita pergi. Semua kegiatan-kegiatan rohani karena mau hidup di dalam tekun di dalam firman dan persekutuan. Tetapi
Dari jemaat mula-mula kita belajar bahwa tidak hanya semangat di awal pertobatan. Sebab di sana memakai kata mereka bertekun. Katakan dulu sama-sama bertekun. Bertekun itu artinya sesuatu yang diulang. Saya sering mengajar orang bermain piano. Dan pertanyaannya selalu di awal itu begini. Kira-kira berapa lama saya bisa lancar bermain keyboard? Dan saya juga bingung jawab. Karena tidak semua punya ukuran yang sama. Itu tergantung kamu mengulangnya atau tidak. Biar gurumu hebat seperti Anjar, tapi kalau diajar dan kamu tidak ulang, percayalah. 10 tahun tidak akan bisa main piano. Betul? Firman Tuhan yang datang dengan begitu bagus perkataannya, dengan begitu disusun dengan kata-kata yang bagus. Tapi kalau dia tidak kita lakukan, itu sama saja tidak ada faedahnya. Waktu di perayaan Hari Kenaikan saya menyampaikan ilustrasi ini. Saya ulang sekali lagi. Ada seorang pendeta yang sudah berumur dan dia berkhotbah. Waktu dia berkhotbah tentang topik kasih. Minggu pertama dia khotbah di ibadah 1, 2, 3, 4 tentang kasih. Minggu kedua pendeta ini naik karena dia sudah cukup berumur. Dia khotbah lagi topiknya tentang kasih. Ibadah 1, 2, 3, 4 dia khotbah tentang kasih. Minggu ketiga pendeta ini naik lagi dan dia berkhotbah. Tahu khotbahnya tentang apa? Kasih. Minggu keempat pendeta ini naik lagi berkhotbah. Ibadah 1, 2, 3, 4 dia khotbah tentang kasih. Minggu kelima dia khotbah tentang kasih. Terus ada penatuanya, tua-tua di jemaat. Tolong kasih tahu Pak Pendeta, siapa tahu dia lupa karena dia sudah tua. Lalu mereka berkumpul datang ke rumah pendeta bertanya, Pak Pendeta, kayaknya Pak Pendeta lupa. Ini sudah dikhotbah selama 1 bulan tentang kasih. Terus pendetanya tanya balik, sudah dilakukan? Lalu semua diam, hening. Sebab firman Tuhan itu adalah sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita dan kita harus belajar untuk mempraktekannya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Firman Allah adalah benih di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-11. Jika benih itu jatuh di tanah hati yang subur. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang penuh semak belukar. Jatuh di tanah yang subur adalah gambaran ketika mereka mendengar, taat. Berpegang teguh pada firman Tuhan sekalipun ada penderitaan, ada pengorbanan untuk melakukan. Tetapi ketika mereka bertekun, jemaat mula-mula bertekun di dalam firman dan persekutuan. Alkitab katakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Bahayanya kalau kita cuma tahu banyak tetapi tidak pernah melakukan adalah makin bertambahnya kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Oh, dari kisah para rasul saya sudah tahu ini. Atau kita sudah sering mendengarkan khotbah di dalam persekutuan atau menjadi pengkhotbah. Dan Yesus menyampaikan ketika dia menyampaikan tentang akhir zaman, murid-murid bertanya, bila manakah waktunya? Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 dan 25, Yesus menyampaikan bahwa akhir zaman itu dimulai dengan munculnya penyesat, Mesias palsu, deru perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi.
Lalu di Matius 24 ayat yang ke-12 Yesus menyampaikan, karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang makin dingin. Ketika kita tidak bertekun di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama semakin dingin. Yang kedua, tetap bersatu. Di dalam ayatnya yang ke-44, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 dan 45, di sana ada kata tetap bersatu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya menyarankan Bapak Ibu dengarkan khotbah Pastor Ezra di ibadah 1 dan ibadah 2 menjelaskan tentang, berarti ini paham komunis karena satu untuk semua. Pastor Ezra sudah menjelaskan dengan baik. Dan saya ingin menyampaikan dari satu angle yang berbeda, bahwa ketika kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam keluarga Allah, maka kalau kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita belajar untuk tidak egois. Katakan dulu sama-sama, egois. Egois itu adalah salah satu yang membuat kita tidak peduli tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika ada orang yang kehilangan pekerjaan dan komunitas gereja mengetahui dan tidak berbuat apa-apa, atau kita sebagai gereja, yaitu individu yang Tuhan pakai, dan kita tidak berbuat apa-apa, maka kita tidak mewujudkan gambar Allah di dalam hidup komunitas. Belajar peka terhadap kebutuhan orang lain, jangan hanya datang gereja untuk diberkati, tetapi juga menjadi berkat. Di zaman sekarang, orang Kristen bersatu kalau satu denominasi, kalau satu gereja. Tetapi Alkitab sudah katakan bahwa Yesus adalah kepala dari semua gereja. Yang setuju katakan amin. Yesus adalah kepala dari semua gereja. Efesus 4 ayat yang ke-15. Dia yaitu Kristus yang adalah kepala. Hal ini mengajarkan bahwa sesuai dengan Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua tadi, bukan berarti orang percaya dalam perjanjian baru lalu menjual hartanya dan membagi-bagikannya. Tetapi penjualan harta di sana dilakukan secara sukarela, bukan karena paksaan. Fokus utamanya adalah kasih dan kepedulian. Harus dipahami dengan baik apa yang Alkitab ajarkan tentang harta. Mazmur 62 ayatnya yang ke-10, apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Matius 6 ayat yang ke-21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat yang ke-19, jangan mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkarnya, serta mencurinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan berarti memiliki harta itu salah. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita memiliki kelimpahan di dalam kehidupan ini, maka kita harus tahu ada tujuan Tuhan di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Oleh anugerah Tuhan, ada beberapa gereja yang bertanya kepada saya untuk minta diajar bermain musik. Dan juga mereka bertanya untuk minta bantuan pemain musik, ya sekalipun masih ada beberapa orang yang dilatih di tempat ini. Tetapi ketika tahu bahwa ada orang gereja, yaitu tubuh Kristus yang membutuhkan, jangan
Jangan berpikir eksklusif, oh jangan, ini untuk kita saja. Di dalam kita saja. Untuk kepentingan kita saja. Tetapi kita belajar untuk peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan di dalam tubuh Kristus. Kita membantu sebab kita disebut sebagai tubuh Kristus. Di ibadah 1 dan ibadah 2 tadi pagi, Pastor Esra sudah menyampaikan bahwa sebentar kita akan menjalankan persembahan kolekte yang ketiga. Tujuannya apa? Bahwa ketika kita mengetahui ada gereja yang membutuhkan pertolongan, bantuan, sekalipun mereka tidak ngomong, tetapi kita sebagai tubuh Kristus wajib peka untuk menjawab kebutuhan bersama. Prinsipnya adalah ini, membantu dalam hal materi secara sukarela tanpa paksaan. Beberapa hari yang lalu ada yang datang dan bercerita tentang kebutuhan gereja. Enggak meminta, tidak meminta, tetapi Pastor Esra menyampaikan bahwa yuk semua kegiatan, semua kolekte, persembahan dari ibadah 1, 2, 3, dan 4, persembahan yang ketiga itu kita akan arahkan untuk membantu gereja tersebut. Sekalipun tidak meminta tolong secara langsung, tetapi ketika kita mendengar bahwa ada tubuh Kristus yang memerlukan bantuan, bukankah kita juga sebagai anggota tubuh Kristus wajib untuk membantu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara hidup kita ketika kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita, itu akan menjadi kesaksian bagi dunia. Lihat di dalam ayatnya yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dunia melihat Kristus hidup melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ada sebuah quotes yang berkata, action speak louder than words. Apa yang kita lakukan di dalam tindakan kita, kadang dia berbicara lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Ketika ada tubuh Kristus yang memerlukan bantuan, maka kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita wajib untuk memberikan pertolongan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Saya tutup dengan hal ini, gereja yang sehat adalah gereja yang memberitakan Injil dengan lengkap, bukan hanya setengah saja. Perhatikan yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapa yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tolong angkat tangannya. Ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada cara hidup yang baru. Katakan dulu sama-sama, cara hidup yang baru. Lebih keras lagi, cara hidup yang baru. Nah, waktu kita hidup dengan cara yang baru ini, gereja sebagai individu, gereja sebagai institusi, maka ada kondisi di mana Allah menambahkan di dalam gereja yang sehat, di dalam gereja yang memberitakan Injil secara lengkap. Gereja yang mengajarkan salib adalah keselamatan. Hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, kita memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kalau kita baca di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-23 dikatakan, siapa yang mau mengikut aku, ini ada kata siapa yang mau mengikut aku. Tidak dipaksa. Siapa yang mau mengikut aku harus mengesampingkan keinginan serta kesenangan dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Jadi gereja yang mengajarkan dan menghidupi salib adalah gereja yang menggenapi
Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-32. Yohanes 13 ayat yang 32 dikatakan demikian, apabila aku ditinggikan, yaitu ketika Kristus naik di kayu salib, aku akan menarik semua orang datang kepadamu. Menjadi sebuah perenungan bagi kita pada sore hari ini. Siapa yang menarik orang datang kepada Tuhan? Siapa yang menarik orang datang menambahkan jumlah kepada jemaat mula-mula? Dalam visi gereja lokal di tempat ini, di GBI Oikumene ada tuntunan di dalamnya, yaitu we want you not go to church, but be the church. Kami mau supaya Anda bukan hanya ke gereja, tetapi menjadi gereja. Waktu kita datang ke gereja, kita menikmati fasilitas dengan baik. Tapi waktu kita menjadi gereja, kita menjadi garam, menjadi terang, maka kita yang harus menghasilkan buah. Kalau kita lihat dari judulnya ini, I love my church. Saya kasih sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Tolong jawab di dalam hati saja. Kira-kira untuk mengajarkan mengasihi gereja itu dimulai dari mana? Apakah dimulai dari dalam gereja? Mari saya beritahu pada sore hari ini bahwa untuk mengajarkan bagaimana kita mengasihi gereja, sekalipun di dalam gereja itu ada orang-orang yang masih penuh dengan kekurangan. Sekalipun kita sebagai individu di dalam gereja itu masih punya kekurangan. Tetapi tempat yang paling tepat untuk memulai mengajarkan bagaimana kita hidup di dalam persekutuan yang benar adalah dari keluarga. Lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-46, dikatakan demikian. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di mana? Di rumah masing-masing. Bayangkan kalau 3.000 orang, saya berpikir kalau 3.000 orang terus mereka datang di suatu rumah, rumahnya besar bagaimana? Ya berarti ini mereka setiap keluarga-keluarga itu memecahkan roti di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau masih ingat waktu, ya pasti masih ingat lah, 2021 ya, 2020, 2021, 2023 waktu COVID. Saudara, kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Terus ada pendeta yang angkat, mari kita angkat perjamuan, itu pasti langsung ditangkap semua. Langsung semua diamankan. Dan apa yang terjadi? Setiap keluarga harus pimpin perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan banyak bapak-bapak yang datang kepada saya, bagaimana ini Pak Pendeta, kita disuruh pimpin perjamuan di rumah. Baca kok di Alkitab ada itu, bagaimana tuntunannya. Tidak bisa berkumpul di gereja, terus dibagikan hosti dan anggur perjamuan dan masing-masing harus pimpin perjamuan di rumah masing-masing. Tidak mungkin pendeta datang di rumah. Sebab pada saat itu ada pembatasan sosial. Kita tidak bisa bertemu secara langsung. Dan pada waktu itu sebenarnya kita sedang dibentuk. Bahwa ketika gereja secara institusi, secara gedung itu kita tidak bisa berkumpul di satu tempat. Maka di rumah kita masing-masing itulah tempat untuk kita mengajarkan gereja yang sesungguhnya. Di dalam keluarga kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Seperti di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Apabila engkau bangun. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari rumah kita masing-masing. Siapa yang mau menikah? Tolong angkat tangannya.
Yang mau menikah, tolong angkat tangannya. Saya serius ini. Banyak yang tidak mau menikah. Persiapkan hal ini baik-baik. Jangan cuma berpikir, oh kalau menikah itu karena cinta. Iya betul sih. Tetapi di dalamnya kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Kalau kita cinta Tuhan, anak-anak kita juga harus diajarkan untuk cinta Tuhan. Kalau kita memperoleh berkat dan Tuhan menolong di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita melalui teladan perkataan, teladan perbuatan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan iman pertama kali tidak dimulai dari gereja. Jangan salahkan guru sekolah minggu, jangan salahkan Dakmar. Itu Dakmar kalau mengajar tidak bagus. Padahal dia cuma 2 jam di gereja, sisanya itu 22 jam dia sama bapak ibu, sama keluarganya. Terus guru sekolah minggu di tempat ini disalahkan. Ya mungkin ada kekurangan, tetapi saya ingin menyampaikan hal ini bahwa pendidikan iman itu pertama kali harus dimulai dari rumah. Ayat yang terakhir di dalam 1 Timotius 3 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Jika seorang pemimpin, jika seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Di dalamnya ada sebuah makna bahwa ketika kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada keluarga kita, maka kita sendiri juga harus belajar untuk cinta akan Tuhan. Sebelum kita memimpin keluarga kita. Dan perhatikan di dalam ayat yang ke-46. Ada kata tiap hari, bukan seminggu sekali. Anda usah angkat tangan. Bapak Ibu siapa yang setiap hari baca Alkitab? Dan angkat tangan dalam hati saja. Siapa yang setiap hari? Saya harus punya waktu untuk berdoa. Di sana dikatakan di jemaat mula-mula tiap hari, bukan seminggu sekali. Bukan nanti kalau mau bagi renungan di ground. Bukan nanti kalau ada keperluan, ada kebutuhan. Tetapi bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap hari. Di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Saya ulang sekali lagi. Kalau pekerjaanmu, penghasilanmu bertambah, jangan kurangi keintimanmu dengan Tuhan. Kalau saldomu di ATM bertambah dari 2 digit menjadi 3 digit, jangan kurangi keintimanmu dengan Tuhan. Atur waktumu dengan baik. Saya mengundang tim Praise and Worship. Mengapa kita harus belajar mengasihi gereja? Efesus 5 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Just as Christ also loved the church and gave himself for her. Sebagaimana Kristus telah mengasihi gerejanya baik secara pribadi maupun secara institusi, maka kita pun harus mengasihi gereja. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Cara hidup jemaat yang mula-mula, mereka tidak seperti yang ada sekarang. Sekarang kan kita berkumpul, kita sekarang mendengar ada istilah mega church, gereja yang besar. Tetapi mereka berkumpul tiap hari di rumah. Itu berarti kebiasaan pada waktu kita ada di rumah. Bukan hanya ketika di gereja karena musiknya indah, permainan musiknya bagus, WL-nya menyanyi dengan semangat, terus kita angkat tangan. Waktu di rumah, chordnya main di C, penyanyinya main di D, istrinya nyanyi di A, anaknya tidak tahu, dia tepuk tangan tidak sesuai dengan tempo. Tapi percayalah, Tuhan hadir.
Waktu kita datang membawa keluarga kita, pribadi kita untuk menyembah Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hamba-Mu berdoa biar kiranya kami sebagai jemaat yang dibangun oleh pribadi-Mu sendiri, kami memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Setiap kali kami datang beribadah kepada Tuhan, kami tahu hidup kami sedang dibentuk, sedang dituntun untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya setiap kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami akan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Sehingga ketika persoalan datang, masalah datang, kami dapat menyelesaikannya dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dan kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami. Berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami. Dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Demikianlah firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan Bapak Ibu Saudara sekalian tersedia dua amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Namun ada tambahan lagi satu persembahan yang ketiga, yaitu untuk membantu gereja-gereja. Namun sebelum itu saya menginformasikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita mengangkat amplop yang ada dan kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami beri Tuhan, agar bisa berkenan dan menjadi pelebaran bagi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya.
persilakan kepada yang melayani. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa penyertaan Tuhan atas kehidupan kita, amin. Amin. Sedikit tambahan informasi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada sore malam hari ini. Yang pertama, kami menyambut dengan penuh sukacita untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di keluarga baru. Kami di tempat ini sangat bersukacita apabila Bapak Ibu boleh mengisi form yang dibawa teman-teman ASER ini. Nanti form itu akan kami kumpulkan dan nantinya akan menghubungi Bapak Ibu Saudara. Kami akan invite ke dalam grup, kemudian kita akan lebih gampang mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang ada di gereja kita ini. Dan teman-teman ASER juga membawa form doa. Apabila jemaat Tuhan, saudara sekalian, ada yang perlu didoakan. Entah itu saudara atau mungkin pribadi yang mau ujian, silakan ambil kertasnya, isi, kemudian serahkan nanti ke teman-teman yang di bagian belakang. Teman-teman ASER, nanti kami akan doakan di hari Selasa dan Jumat di Pondok Doa. Apabila jemaat-jemaat Tuhan juga ingin datang untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini dalam doa Daud, ya mari kita berkumpul di jam 3 hari Selasa dan hari Jumat. Selalu diadakan di tempat ini di lantai yang pertama di bawah. Nah selanjutnya pengumuman selanjutnya, mungkin multimedia boleh tampilkan flyer ini, flyer kegiatan kita. Nah ini dia, untuk jemaat-jemaat Tuhan, kita datang beribadah di tempat ini mungkin tidak saling kenal satu sama yang lain. Samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara kita belum kenal. Nah lewat kegiatan yang kami adakan ini kita akan berfellowship bersama. Nah mungkin kalau kami orang Toraja bilang, oh sepupunya tanteku. Nah itu ternyata kita saudara, ternyata kita masih ada hubungan saudara. Jadi jangan sampai kita setiap hari Minggu datang di tempat ini ternyata kita punya sepupu yang duduk di paling belakang atau yang paling samping kita. Nah itulah tujuan kita bersama, kita mau adakan fellowship bersama. Nah ini untuk biaya pendaftarannya per orang itu 20.000, tapi jangan
berkecil hati karena kenapa ada uang pendaftaran 20.000. Nah, uang pendaftaran 20.000 ini mencakup semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara tinggal datang di tempat ini, kita sediakan akomodasi, makanan, pokoknya tinggal bawa diri sendiri saja. Atau bawa keluarga. Kita akan pergi bersama berfellowship di mana ini? Wisata Kebun Goa. Nah, banyak hal yang akan kita lakukan di sana. Jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan silakan hubungi Kak Yotama. Kak Yotama boleh berdiri Kak Yotama biar jemaat-jemaat Tuhan bisa tahu. Ini Kak Yotama yang boleh saudara sekalian jemaat-jemaat Tuhan hubungi untuk kita berfellowship bersama. Atau nanti kalau agak sibuk Kak Yotamanya, Kamil yang di depan atau teman-teman yang di belakang silakan hubungi. Agar kita semua bisa berkumpul bersama. Untuk teman-teman mahasiswa kebanyakan di sini saya lihat, jangan berkecil hati, ayo kita harus berfellowship bersama. Tambah teman tentunya, tambah circle baru. Nah, jangan di rumah saja, jangan di kosan saja. Ayo nanti kita bergabung bersama fellowship seru. Dijamin seru, soalnya ada Marcel di belakang yang luar biasa nanti memandu kita. Boleh tepuk tangannya dulu? Haleluya. Dan yang terakhir untuk kita semua jemaat Tuhan, di gereja kita ini sangat terbuka untuk kita semua berpelayanan. Jemaat-jemaat Tuhan, saya bisanya senyum, ada aser. Saya bisa masak, ada cooking di bawah. Jadi untuk kita jemaat-jemaat Tuhan yang ingin berpelayanan di tempat ini silakan mendaftar. Ada barcode kecil di ujung di depan saudara. Silakan di-scan kemudian didaftar, atau kalau bingung bagaimana caranya scan, hubungi saja kami yang di depan ini atau yang teman-teman di belakang. Nanti kami akan arahkan untuk mendaftar di bidang-bidang pelayanan yang ada di tempat ini. Mungkin itu saja pengumuman pada pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah kami, Engkaulah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Tuhan sudah hadir dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami merasakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan, bahkan Roh-Mu mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yang teristimewa, kebenaran firman-Mu boleh kami terima saat ini. Lewat teguran Tuhan, kami mengimani
bahwa kami selama ini hanya santai Tuhan. Kami tidak mempunyai cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mulai saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pusat perhatian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa, oh Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, lewat keluarga kami, sekeliling kami, tempat kuliah kami, bahkan tempat bekerja kami. Izinkan kami untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar kami boleh mengubah cara hidup kami lama menjadi cara hidup kami yang baru. Berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk kami boleh menghidupi setiap firman Tuhan, khususnya sore hari ini. Biarlah cara kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah cara hidup kami yang berkenan kepadamu, yang tidak bercacat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau anugerahkan, Kau urapi lebih dan lebih lagi Tuhan, boleh menjadi saluran berkat di tempat ini, bahkan dimanapun hamba-Mu berada. Engkau memberkati keluarganya, anak istrinya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang sore hari ini mengambil pelayanan, mulai dari penerima tamu, WL Singers, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik yang di atas mimbar maupun di belakang, anak-anak kami yang bekerja buat pekerjaan Tuhan saat ini, Engkau memperhitungkan, Engkau lewati pribadi lepas pribadi, masa depan mereka, pekerjaan mereka, kehidupan pribadi mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu di tempat ini, Ibu Gembala yang menjalani masa tuanya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau anugerahkan hati yang sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatan. Bahkan kami berdoa buat Pastor Esra yang menjadi leader kami saat ini Tuhan. Engkau lebih dan lebih lagi mengurapi, anugerahkan roh bijaksana, roh takut akan Tuhan, kekuatan dan kesanggupan untuk boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati juga pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yang hadir saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami jasmani maupun rohani kami, sehingga kami pulang dengan tidak tangan kosong, tepat membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Berkas sukacita, damai sejahtera, bahkan kekuatan kami, pertambahan iman kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati yang menyaksikan secara online malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau melawati mereka. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Bahkan Tuhan yang hatinya merasa bimbang, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan keteguhan bagi mereka, khususnya kami yang hadir saat ini, anak-anak kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kuliahnya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati masa depannya. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini yang jauh daripada orang tua, kami yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu menggendong dan memperhatikan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh gereja di sekeliling kami, bahkan kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami berbeda dominasi, kami yakin dan percaya tujuan gereja adalah untuk menyatukan kami dan menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan keselamatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan penginjil, bahkan di kota-kota, bahkan di desa-desa Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, kami bawa doa bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada hujan pertobatan bagi bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesetiaan, kemakmuran, bahkan Tuhan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Khususnya kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mari Engkau melawati, oh Tuhan,
Kota Makassar ini ke dalam tangan Tuhan, di mana kau boleh berdiam, bahkan bertinggal di kota Makassar ini. Segala roh-roh jahat, roh apapun yang ingin mengganggu kota Makassar, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Inilah hidup kami Tuhan, inilah persembahan kami. Biar kami izinkan untuk mempersembahkan tubuh kami dengan persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkan kami tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, khususnya bagi anak-anak kami yang tidak hadir sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melawati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang disampaikan kepadamu, maka segala berkat ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi untuk membuat engkau keluar menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Pribadi yang berkualitas, yang setia kepada firman Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Dimanapun engkau berada, gambar Kristus yang sempurna akan nyata melalui kehidupanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.